Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tar dulu. Wah, Ya Allah, ini kok- Ini ada apa nih? Ini lagi acara Islam itu indah kan? Sini. Kok ada ondel-ondel Mas Sony? Mas, nggak tahu makanya saya bingung. Ini acara. Lah. Kita Tahu, lagi tahu, syuting tahu. Islam itu Ini indah kan- kan? Apa? Kok ada ondel-ondel? Kenapa ada ondel-ondel di ruang Islam Iya. Tindak di studionya nih? Tunggu Coba, sebentar. coba. Coba sini, Udah, sini. Udah buka dulu nih. Ini, Buka. ya ampun. Ini Coba. gimana cara bukanya nih? Bisa dibuka? Waduh, Allah. dikira saya orang dewasa loh. Makanya saya juga bingung. Tunggu Ini dulu, saya anak kenal. kecil. Ini saya tahu mereka. Oh tahu. Tahu. Ustaz Yang kita kemarin tahu, kita iya. datangkan. Oh. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Oh. Bengong aja tau ke sini. Ngobrol dulu sini. Sini. Anaknya mana? Sini, Ini ngobrol. adik namanya siapa? Noval. Nova. Kalau adik namanya? Alfarizi. Alfarizi. Kalau ini? Dika. Pagi-pagi udah dapat duit banyak aja Iya. nih. Ini tadi lagi ngapain sih di studio tiba-tiba ada? belum kelar loh. Belum gak? Masih ada ya? Enggak ya. Oh, masih banyak. Oh, masih ternyata. banyak. Ini rezekinya dia loh. Tapi tepuk tangan dong buat Iya. mereka dong. Ada lagi. Tepuk Oh, tangan. ada lagi. Ya Allah, Masya Allah. Rezekinya dia loh. Masih kecil, pagi-pagi sudah bekerja nyari nafkah, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Hebat banget. Untuk biaya Masya sekolah atau Allah. apa nih? Tapi nanti kita tanya-tanya Ustaz. Mereka pasti Ya, punya ngobrol aja ya, aku mereka pasti bantuin. punya tujuan datang ke Betul, sini. Mas Sony. Ya, Ini udah jujur aja saya kaget nih, tiba-tiba ada ondel-ondel di studio. Pertama kali nih di sana. pertama kali makanya. Pas Iya. dibuka nggak taunya anak kecil. Heeh. Yaudah, nanti kita tanya-nanya sama kalian ya. Kita belajar ya dari guru-guru kita yang ada di sini ya, nggak apa-apa ya. Sekarang kalian boleh duduk dulu ya. Mau kan duduk dulu? Yuk dibawa ininya, ini apa namanya nih? Gerobak. Oke, yuk boleh duduk dulu yuk. Aku bisa. Oh Ustaz bawa. Gimana? Kita bantu bawa ini. Boleh, Kita ayo bantu kita bawa bawa. ini, yuk. Ayo, gimana nih? Kita belajar. Ini kita taruh mana ya? Sana aja dulu. Oh taruh di luar belakangnya. dulu. Takutnya Iya, dia mau belajar nih. Iya nih, nyok kita nonton ondel-ondel. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Kuat gak Ustaz? Masya Allah. Hebat ya ngeliat mereka kecil-kecil kayak gini. Bu, kita mulai, udah jangan minta uang mulu. Udah, belajar dulu. Hah? Ya Allah, Cepet. masih aja nagih. Nanti dapat banyak. Kita mulai dulu tausiah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Udah sholat subuh? Masya Allah calon-calon penghuni surga. Sekarang saya mau tanya. Ngelihat sosok anak-anak kecil tadi apa yang ada di benak kita? Pasti hebat banget ya. Masih kecil sudah bekerja. Membantu keluarganya. Sedangkan kalau kita berkaca sama diri kita. Karena kita udah punya kerjaan tapi masih suka ngeluh. Ngerasa capek, aduh harus bangun pagi, aduh harus pulang malam. Aduh Jakarta macet, aduh kerjaan tuh gini-gini aja. Suka kayak gitu gak? Pasti pernah ya, setiap orang pasti pernah merasakan yang seperti itu. Tapi padahal setiap lelah kita Allah akan berikan pahala yang besar. Oleh karena itu saya minta sekarang semuanya tersenyum dulu pagi-pagi. Tersenyum, bersyukur dengan apa yang Allah udah kasih buat kita. Bersyukur semuanya tersenyum mana? Kita akan bahas pagi hari ini, kita akan belajar dari guru-guru kita sesuai dengan tema kita. Peluh yang berpahala. Apa ibu-ibu temanya? Gimana Ustaz gayanya? 1, 2, 3. Peluh Iya. yang berpahala. 1, 2, 3. Peluh yang berpahala. 1, 2, 3. Sekali lagi. Lama-lama Udah, saya nanti pusing. pusing, peluh. Sebelum kita mulai tausiah kita, saya mau kasih lihat dulu nih tayangan yang berikut ini. Silakan. Kita jalan-jalan seperti ini, kan biasanya kan kita dapat ilmu itu adanya di mana? Di studio, di masjid, di majelis, di sekolah, di pokoknya tempat-tempat ilmu itu. Tapi ternyata tanpa kita sadari sebenarnya
kita dapat inspirasi kehidupan, pembelajaran dan ilmu sebenarnya bisa ada di sekitar kita. Maksudnya gimana sih? Aku masih belum ngerti deh Ustaz. Nah, tuh. Iya, yuk, itu sana. Ayo. Pak, berhenti Pak. Kita dapat ilmu di sini. Ayo. Ayo, Son. Kita akan lihat, Sony. Kita akan lihat sesuatu yang menginspirasi lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini gerak-gerak, ada orangnya? Hah? Coba dibuka dulu ya. Loh. Ini lagi main atau gimana? Oh, luar biasa. Di zaman anak-anak yang lainnya main gadget, bermain, bikin rese orang tua, bikin susah orang tua, ini malah kerja. Namanya siapa? Nopal. Dika. Kamu Ini siapa? Alfarizi. Ih, bagus banget nama-namanya. Jadi Nih kerjanya, Ustaz, kerjanya apa sih? Apa namanya kerjanya ini? Kerja ondel-ondel. Dari jam berapa ya? Iya, dari jam berapa biasanya? Oh, pulang sekolah. Kamu malu nggak ngelakuin kayak gini? Enggak. Kok nggak malu? Teman-teman yang lain Nggak pada takut main. dilihat dia sama teman-temannya. Jamaah sebenarnya kalau ngeliat yang seharusnya Hmm. seumur ini masih main sama teman-temannya atau masih belajar mengenal banyak hal tapi kayak udah kerja, aku jadi ingat anak aku Ustaz. Harusnya kan seumuran itu Harusnya masih mereka main. belajar. Masih Harusnya belajar, mereka masih main. istirahat, tidur kerjain siang. PR, main sepuasnya. Dunia anak itu luar biasa indah. Tapi di sisi ini dia sudah punya tanggung jawab. Disuruh sama orang tua atau keinginan sendiri. Sendiri. Wow, luar biasa loh. Jadi beban nggak kerjaan ini? Enggak. Nih buat yang di rumah nih, anak-anak yang suka ngeluh, suka marah, ngambek sama orang tuanya, minta-minta duit. Nih pelajaran besar buat kita nih. Ini anak-anak luar biasa loh. Tos dulu dong. Oh hebat. Ternyata Allah memberikan pembelajaran besar buat kita lewat jalur anak-anak ini. Jadi hidayah buat kita supaya kita bisa belajar bahwa sebenarnya pekerjaan yang kita kerjakan sebenarnya jangan ada beban buat kita. Ternyata anak kecil ini pun mampu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh orang tua. Dan mereka membawanya dengan tenang aja. Bahkan dia bisa mengerjakan sesuatu dalam hal ini bisa membantu orang tua. Sebenarnya anak-anak itu sekalipun tidak membantu orang tua, minimal tidak merepotkan orang tua itu sudah cukup bagi orang tua. Tapi ini luar biasa, malah membantu orang tua. Gimana kalau sekarang aku yang masuk sini? Jangan. Sony dong. Jangan. Oh Sony aja ya. Biar aku Sony. tahu rasanya ya. Sony ya. Boleh nggak sih? Iya. Boleh ya? Boleh ya? Tepuk tangannya dong buat anak-anak hebat yang insya Allah bisa jadi inspirasi buat kita. Sekarang saya mau tanya dulu ini sama Noval, Dika, dan Alfarizi. Kenapa mau jadi ondel-ondel? Ayo dijawab. Noval yang paling besar. Emang maunya sendiri. Emang begitu lahir cita-citanya mau jadi ondel-ondel? Hah? Tapi kenapa? Maksudnya kenapa kok milihnya jadi ondel-ondel gitu? Enggak yang lain. Pengennya maunya itu. Pernah ngerasa capek nggak? Capek, aduh kerja nih udah dalam ondel-ondel, panas, keringet ngeluh. Jadi aku males kayak gini, pernah nggak? Kamu pernah nggak Alfarizi? Hah? Pernah. Pernah? Sering capek gitu ya, kepanasan di dalam ondel-ondel gitu ya? Kalau Dika? Dika malu nggak sama teman-temannya yang lain? Tidak. Karena niat mencari uang untuk bantu orang tua. Gak pernah malu karena niat mencari uang untuk membantu orang tua. Masya Allah, tepuk tangannya dong buat mereka. Pokoknya kalian semangat. Kalau mau bergembira itu harus bisa menikmati lelahnya bekerja. Jadi ketika sekarang kalian lelah, capek, kerja. Tapi kalau tetap semangat dan berdoa insya Allah kedepannya kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pokoknya sekarang datang ke sini belajar nanti sama guru-guru kita ya. Oke? Tos. Sekarang duduk dulu, silakan. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Masya Allah. Kita memang harus lebih bersyukur ya Bu dengan apa yang kita punya. Semangat dengan pekerjaan apa yang kita miliki. Karena gak setiap orang memiliki kesempatan yang sama.
Kalau gitu kita mulai tausiah kita hari ini. Jamaah! Yeay. Tadi saya bilang, orang yang bekerja itu ada pahala besar yang akan kita dapat. Lalu seperti apa perkataan Allah di dalam Al-Quran atau hadis mengenai orang yang mendapatkan pahala dari bekerja mencari nafkah? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim ditegaskan, 1 dinar yang engkau sumbangkan untuk di jalan Allah, 1 dinar engkau sumbangkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk kau sumbangkan kepada orang miskin. Dari 3 tadi ini, 1 untuk apa? Di jalan Allah, kemudian 1 lagi untuk membebaskan budak. 1 dinar kata Nabi, engkau kasih kepada orang miskin. Tapi dibandingkan dengan 1 dinar, engkau nafkahkan untuk keluarga, untuk membantu keluarga, untuk membantu orang tua, untuk kasih istri, untuk membesarkan anak. Yang 1 dinar itu untuk keluarga jauh lebih baik dibandingkan 1 dinar kepada jalan Allah, 1 dinar membebaskan budak, dan 1 dinar untuk orang miskin. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Ini jadi apa yang dilakukan anak-anak kita ini sangat mulia. Maka ada beberapa keutamaan bagi orang yang menafkahkan keluarga, maka lebih afdal daripada sedekah sunnah. Lebih afdal daripada sedekah sunnah. Karena kenapa? Untuk memberikan kepada keluarga. Sedekah kepada orang yang tidak dikenal 10 pahalanya. Sedekah kepada yang dikenal 100 pahalanya. Sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya. Bahkan disedekahkan kepada anak 10.000 pahalanya. Artinya membiayai anak 10.000 pahalanya. Dan ketika kita membiayai orang tua, pahalanya 100.000 kali lipat. Makanya bersyukurlah kalau masih hidup orang tua. Bisa membiayai orang tua, pahalanya 100.000 kali lipat itu. Makanya anak sekecil Noval Al-Farizi sama Dika luar biasa. Jadi pembelajaran besar buat kita. Di mana anak-anak, bagaimana dengan kami yang orang tua kami kerjanya bagus, tapi kami juga mau membantu orang tua. Minimal engkau tidak merepotkan, itu aja. Minimal engkau rajin belajar, ini anak-anak yang lagi nonton. Minimal engkau rajin belajar, sudah puas itu orang tua. Apalagi jika mencari nafkah dengan ikhlas, akan menuai pahala yang sangat besar dan memberikan nafkah termasuk sedekah. 1, 2, 3. Sedekah. Dan ketika harta itu dinafkahkan semakin berkah dan akan digantikan oleh Allah jauh lebih baik daripada itu. Jadi semua yang diberikan kepada keluarga itu berkah. Makanya ibu kalau dikasih uang sama suami itu nafkah yang sangat besar. Terima kasih banyak. Jangan bilang sedikit. Kurang. Jangan begitu Bu. Ya Bu ya. Biar sedikit yang penting berkah. Keberkahan itu yang kita lihat. Daripada ngemis. Betul tidak? Jamaah. Jadi daripada berharap kepada orang lain. Dan setiap orang yang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Jadi ini akan diminta pertanggungjawaban. Dari apa yang kita dapatkan. Dan ingat. Memperhatikan nafkah keluarga akan menjadikan penghalang dari siksa api neraka. Ini luar biasa loh. Ibu kerjanya suaminya apa ibu? Swasta, bagus. Berarti yang bayar pajak. Jangan, pekerjaan saya suami saya cuma swasta. Tapi itu justru pembayar pajak. Bapak kerjanya apa? Wira swasta. Oh setelah dipuji bayar pajak dia bilang swasta juga. Sama ya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Jadi jangan pernah merasa minder dengan pekerjaan kita. Justru kita bangga dengan pekerjaan kita. Karena kenapa? Menghindarkan diri daripada bergantung kepada manusia. Menghindarkan dari bergantung kepada manusia. Jadi kalau kita ikhlas,
maka pahalanya besar. Sangat besar. Berarti ada hubungannya dengan bekerja itu termasuk sedekah ya? Ustaz? Iya, Menafkah itu termasuk sedekah ya? nafkah termasuk sedekah. Masya Bahkan Allah. luar biasa, lebih besar lagi. Bahkan berkah. Amin. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Makasih. Jamaah. Mau lanjut lagi tausiahnya? Maunya yang lebih keras atau mau lanjut lagi tausiahnya? Sekarang saya mau nanya sama Habib Muhammad. Habib, tadi kata Ustadz Maulana bekerja itu dapat pahala. Nah sekarang saya mau tanya, selain pahala nih, ada lagi gak sih yang bisa didapat? Ada. Mohon penjelasannya ya Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cuma pengen bikin gambaran. Apa yang kita lihat ini ibrah. Kita semua punya anak. Artinya kalau sampai kita keluar, misal kita lihat anak-anak kita panasan, cari uang, mungkin kita tidak tega. Kalau dikatakan wajib, mereka ini belum wajib untuk cari nafkah. Yang wajib adalah kedua orang tuanya. Tapi inilah Allah titipkan di jiwa-jiwa manusia yang mempunyai sesuatu yang sangat bagus. Makanya orang yang cari nafkah itu selain sedekah, pahalanya dikatakan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Itu beliau mengatakan, oh Allah Subhanahu wa ta'ala ini senang kepada orang yang mau ikhtiar mencari rezekinya. Maka tidak ada pahala yang paling baik bagi orang yang cari nafkah kecuali pahalanya sama dengan orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencari rezeki, keringat yang mereka keluarkan, tetesan-tetesan keringat suami kita, tetesan-tetesan keringat anak-anak kita yang mencari rezeki, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi niatnya bagus. Kan niat yang pertama cari rezeki itu kata Nabi itu niat. Innamal a'mal binniyat. Setiap suatu pekerjaan itu dimulai dengan niatnya. Mereka niatnya bagus buat kedua orang tuanya. Maka apa pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah orang-orang yang cari nafkah dengan betul-betul ikhlas tadi dikatakan oleh Ustadz Maulana, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tentunya cari rezeki yang halal. Cari rizki yang halal. Maka diriwayatkan oleh seorang imam, itu beliau mengatakan ij'alid dunya majlisaini. Jadikan ibu-ibu, bu, jadikan dunia ini tempat duduk kita dua tempat duduk. Apa tempat duduk yang pertama? Ij'alid dunya majlisain. Jadikan tempat duduk kita di dunia ini, kelompok kita dua kelompok. Kelompok yang pertama li talabil akhirah. Kelompok yang pertama kita hidup di dunia untuk mencari akhirat. Seperti sekarang kita kumpul. Di Islam itu indah. Cari akhirat, cari ilmu, cari ayat, cari hadis, cari perkataan ulama. Ini kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua, mereka atau orang-orang besar ini mengatakan li talabil halal, untuk cari rezeki yang halal. Al-Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan khairud dunya wal akhirah. Orang pengen bagus dunianya nih, ini pahala yang besar nih. Orang yang pengen bagus dunianya, orang yang pengen bagus akhirat. Kan kita nggak pengen cuman bagus dunia, di akhirat masuk neraka misalnya. Kita pengen dunia, pengen akhirat, seperti doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hafal semua ya? Atau cuma itu doang yang hafal? Maka dikatakan li talabil akhirah. Imam Syafi'i mengatakan kasbul halal. Jadi khairud dunya wal akhirah, baik dunia baik akhirat itu kalau kita mampu cari rezeki yang halal. Masya Allah. Jadi yang penting Habib, apa tadi? Niatnya dulu untuk tujuan yang baik untuk Tujuan keluarga. yang bagus, Terus cari rezeki yang halal, maka insya Allah Allah akan memudahkan semuanya ya Habib. Dan dapat pahala Dan mujahid. dapat di pahala jalan Allah. mujahid ya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Jamaah.
Setelah ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih mengenai peluh yang berpahala. Nanti akan ada lagi tausiah dari Habib Muhammad dan juga Ustadz Maulana. Penasaran tausiahnya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.